3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang di podcastan 12 IPS 1 bersama gue Nadif. Oke. Jadi kita tanya-tanya kabar dulu ya. Jadi gimana Yasmin kabarnya? Baik banget, Div. Wah, baik banget dong. Ini buktinya nih suara gue nih ya kayak happy banget ya. Terus semoga kepada para pendengar atau penonton tetap diberi kesehatan ya ketika lagi pandemi kayak gini ya. Oke, jadi pada podcast hari ini kita mau bahas apa nih, Min? Kita mau bahas prestasi Indonesia di dunia. Nah, judulnya yang akan kita bahas hari ini itu apakah kita bisa seperti itu? Nah, judulnya mantep nih. Tapi kita ngomongin itu ya, kan temanya prestasi Indonesia dalam dunia, kan bakal pasti kurang lengkap gitu kalau nggak kita sebut-sebutin ya. Oke, mulai dari gua aja nih ya. Kan kita ini pelajar ya, sangat bertempelan ya dengan kata pendidikan ya. Jadi prestasi Indonesia di dunia di bidang pendidikan itu adalah dari cabang robotik ya. Tim Ichiro, 14 penghargaan di Federation of International Robot Soccer Association Humanoid Robot Cup. Nah, itu robotik tapi itu kayak SEA Games-nya lah ya. Kayak Olimpika cuman pakai robot gitu. Terus dari olahraga, badminton, siapa sih gitu yang nggak nonton badminton gitu ya? Indonesia lah gitu, rajanya gitu. Kita punya duo The Daddies dan Minions yang selalu menyabet penghargaan tingkat tinggi di seluruh kompetisi di dunia. Terus lanjut nih ke Yasmin, apa aja? Kalau dari entertainment nih, Div, itu ada Rich Brian. Lu kenal kan? Wish, gue dengerin tuh lagunya, keren-keren banget lagunya. Ya kan? Masih kenal kan? Nah, di usia 19 tahun, dia itu masuk 30 under 30 Asia 2018. Wish. Nah, dia itu juga berkolaborasi sama musisi-musisi kelas dunia. Keren parah, sih. Keren abis. Terus ada nih pianis kecil, umurnya 12 tahun, ada Jokes Alexander. Dia itu meraih nominasi Grammy Award kategori jazz. Itu Grammy itu kan Grammy itu kan paling tinggi gitu. Di umur 12 tahun udah masuk ke nominasinya itu. Gimana gak hebat loh itu. Produk lokal lah gitu. Nah, setelah kita udah gini, kita bakal menyebutkan ya beberapa opini dari teman-teman kita dan guru-guru kita. Oke, yang pertama itu kita dari Pak Syahri, guru terhits di Hexa, guru paling asik, seorang influencer. Pokoknya kalau nggak diajar sama dia kurang deh gitu hidupnya di Hexa asli. Nah, kalau kata dia gini, ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh pelajar untuk mencetak prestasi di kancah internasional. Kalau ada pertanyaan bagaimana caranya, ya kembali kepada masing-masing individu. Kekuatan apa yang ada pada dirinya yang dapat menjadi potensi bersaing di kancah internasional. Misalnya memiliki potensi olahraga gitu ya. Terus kata dia gini, jadi penting bagi kita untuk mengenali dan menggali lebih dalam potensi yang ada di dalam diri kita. Karena itulah senjata kita menaklukkan dunia. Oke, saya itu jangan takut atau ragu untuk mencoba tuh, paling di garis bawahi itu harus dengerin tuh, jangan ragu gitu. Kalau kita punya potensi kenapa dipendam aja gitu, coba keluarin, tunjukin. Terus dari teman seangkatan gue dan Yasmin ya, itu dari Natasha, dia itu student of the year ya waktu itu pernah. Kalau kata dia gini, coba jadi agent of change kayak Gita Saf gitu ya. Dia spreading kebaikan. Intinya nggak jadi orang intoleran di YouTube account-nya. Terus sekarang dia suka keluar negeri untuk menghadiri seminar tuh ya. Dan kalau Gita Saf itu kan punya panggung gitu ya. Panggungnya itu YouTube, dan YouTube itu membawa dia go internasional gitu, dan mungkin itu bisa dicontoh kepada orang-orang di Indonesia. Kalau dari Yasmin apa aja nih? Kalau dari aku ada nih opini dari Bu Ririn. Bu Ririn ngomong, galilah potensi diri dan bakat yang ada pada diri kalian. Banyak membangun link sebanyak-banyaknya dan teman dari manapun, dan mencari tahu perkembangan dunia di berbagai aspek kehidupan. Serta jangan lupa untuk meminta pandangan dari orang-orang sekitar kita. Contohnya kayak orang tua, teman, guru, dan siapapun lah yang bisa memberi masukan buat kamu. Caranya mengembangkan prestasi sesuai dengan potensi yang kamu punya. Terus apa lagi nih? Nah, kalau dari Farel, ini ketua 2019-2020. Ya. Apa nih kata dia nih? Ini
menurut gua lu harus cinta sama bidang lu. Setelah cinta kan enak jadi buat mendalamnya. Lu harus sering cari info dari sosmed atau website, kan bisa tuh dari info lomba. Banyak banget dari sosmed ya. Terus yang terpenting lu itu harus pede, karena yang gua lihat kebanyakan orang tuh gak pede. Padahal sebenarnya dia tuh bisa rajin konsul juga ke ortu atau ke guru bidang tersebut. Tuh kata Keren Farel. kata-katanya. Nah, terus kita sebagai penyiar kan pasti kurang lengkap gitu ya kalau nggak kita punya opini masing-masing gitu ya. Jadi kita sebutin opini kita masing-masing, dimulai dari gua ya. Kalau menurut gua ya gitu, kurang lebih gak jauh beda lah sama Farel ya gitu ya. Kita cintai dulu bidangnya, baru kita bisa mendalaminya gitu, biar gampang gitu mendalaminya. Nah, kalau kata Subasa kan tidur sama bola. Subasa kan pemain bola tuh ya, itu menunjukkan betapa dia cintanya, betapa dia gemarnya kepada sepak bola itu. Jadi dan jangan insecure gitu, pede aja udah, berani nyoba, kalau ada kesempatan hajar aja, bablas aja. Nah, kalau dari Yasmin gimana? Kalau gue sama banget sama kayak Bu Ririn. Kan Bu Ririn tuh ngomong kayak galilah potensi. Apalagi di zaman kayak gini tuh kita harus banget punya potensi diri, tahu potensi kita apa. Terus juga lebih sering konsul sama orang guru gitu. Oke, cakep ya gitu ya. Intinya kesimpulannya itu semua orang bisa meraih prestasi di kancah internasional, di tingkat dunia gitu, walaupun nggak semuanya, tapi itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu bisa gitu. Gue bisa, Yasmin bisa. Kalau kita berani mencoba, kalau ada kesempatan juga harus kita hajar terus-terusan ya. Nah, itu sih sekian aja ya, podcastnya nggak panjang-panjang ya dari gue sama Yasmin. Gimana, langsung aja Yasmin penutupan? Sekian dari kita berdua. Tetap jadi pelajaran. Oh iya, kalau kalian punya pendapat kalian tulis aja di bawah. Ya, di kolom komentar. Di kolom komentar. Terus sampai ketemu lagi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast, pengen masuk YouTube-nya Hexa. Gimana tuh caranya? Ya menang. Amin. Juara berapa? Juara 1 dong kita mau. Ya, betul sekali. Sebelum mulai podcast ini, kita udah mematuhi protokol, pakai masker seperti ini ya. Dan contohnya. Sebelumnya udah pakai sanitizer. Dettol, tidak disponsori. Ini kita beli sendiri. Iya. Ya, langsung saja masuk ke materinya, yaitu yang pertama, penghargaan yang diraih oleh Lalu Muhammad Zohri. Ya. Lalu Muhammad Zohri ini lahir 1 Juli 2000. Umurnya berarti sekarang 20 tahun. Adalah seorang pelari muda 100 meter Indonesia yang berhasil meraih medali emas dan menjadi juara dunia pada kejuaraan dunia atletik junior 2018. Berlangsung di Finlandia ya. Dengan catatan waktu 10,18 detik. Zohri mengalahkan 2 pelari Amerika, bro. Siapa namanya? Anthony Schwartz dan Eric Harrison. Bayangin, 18 tahun lari 10,18 detik. Anda bagaimana? Ya, ini ada kejuaraan selanjutnya ya. Kejuaraan Atletik Asia di 2019 di Qatar, Doha. Itu 100 meter juga dia. Catatan waktunya berapa detik? Kali ini 10,13 detik di babak final lari 100 meter kejuaraan Atletik Asia. Lebih cepat ya. Melewati rekor nasional sebelumnya loh. Berapa? Atas nama Surya Agung, yakni 10,17 detik. Bayangkan, lari 10,17 detik. Bayangkan loh. Seberapa cepat. Nah, prestasi selanjutnya datang dari mana nih, Bib? Datang dari pasukan Garuda. Anda tahu pasukan Garuda itu? Pasukan yang dikirim Indonesia kan? Tuh, untuk perdamaian di dunia. Nah, pasukan Garuda ini mendapatkan medali kehormatan di Haiti dikarenakan telah membantu kepentingan perdamaian, stabilitas, dan juga rekonstruksi di Haiti. Yang kedua ada di mana nih, Bib? Di Kongo. Nah, di Kongo itu di penghargaan apa? Sama. Penghargaan juga? Penghargaan dari PBB juga. Nah, dikarenakan tapi beda. Penghargaan atas jasa-jasa mereka dalam melakukan rehabilitasi di Kongo.
Jadi dua penghargaan ini merupakan dua penghargaan yang merupakan penghargaan cukup mengesankan karena perdamaian dunia. Nah, kita masuk ke penghargaan yang ketiga, yaitu diraih oleh Bapak B.J. Habibie. Oke. Ya, kita baca biodata dulu ya. Ini Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrudin Yusuf Habibie. Ini lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936 dan wafat di Jakarta 11 September 2019 pada tahun umur 83 tahun. Nah, ini ada penghargaannya nih. Akan dibacakan. Yang pertama, dia mendapatkan penghargaan di Jerman yang diberikan oleh pemerintah Republik Federal Jerman yang diberikan pada 21 Januari 2015. Kedua bintang penghargaan itu diberikan kepada orang yang sangat berjasa pada pemerintahan Jerman di bidang politik, sosial, maupun teknologi. Yang kedua yaitu di Spanyol. Pak Habibie menerima penghargaan dari pemerintah Spanyol pada tahun 1980 yang penghargaan ini diperoleh selama masa perang maupun saat damai dan dapat diberikan kepada anggota angkatan bersenjata maupun warga sipil. Yang ketiga di Republik Chili. Pak Habibie menerima penghargaan Grand Cross of the Aeronautical Merit. Nah, dari Republik Chili pada tahun 1985 atas jasanya di bidang aeronautika. Ya. Yang terakhir datang dari Italia. Nah, Italia telah menganugerahi Habibie dengan penghargaan Cavalier di Grand Cross pada 1985 ya. Nah, penghargaan ini merupakan kehormatan tertinggi diberikan kepada kesatria. Oke. Selanjutnya ada ini artis-artis Indonesia yang sabet penghargaan di internasional nih. Dunia, bukan Indonesia lagi. Yang pertama ada Anggun C. Sasmi, pasti sudah kenal semua ya. Anggun C. Sasmi ini adalah menerima penghargaan seperti Kiss of the City Award, Bama Best Female Award, Bama Best Asian Art Award. Yang kedua ada Agnes Mo, ini penyanyi. Ini Best Asian Artist Indonesia di MAMA 2017. Berhasil didapatkannya ya. Dia pun pernah meraih The Shorty Fox Award di New York pada tahun 2012. Nah, itu dia tadi beragam prestasi yang telah ditorehkan Indonesia di kancah dunia. Dunia ya bro. Dunia, internasional bukan lokal. Lokal Pak. Anda prestasi apa yang dibanggakan? Internasional Pak. Sun. Entah jadi apa, saya nggak tahu. Bisa. Anda jadi apa? Gojek bisa jadi. Gojek internasional. Jangan sampai saya aminkan. Jangan. CEO Gojek bisa jadi. Tapi internasional. Tidak ada Gojek internasional. Bisa jadi. Nah. Wah, daripada makin ngaco, kita tutup saja. Di Pengen Podcast. Pengen menang doain, Mbak. Menangin, Pak. Jangan sampai yang punya durian. Menangin. Makasih. Oke. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku Alifa dan aku Fania. Alifa apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Fania gimana? Ngapain aja selama pandemi ini? Alhamdulillah baik. Sekali-kali keluar dong biar nggak stres, tapi tetap pakai protokol kesehatan. Oh, semoga juga pandemi ini cepat berakhir ya, biar bisa cepat sekolah lagi. Terus kita kumpul-kumpul deh. Amin. Oh iya, berhubung Indonesia ini mau berulang tahun yang ke-75, kita bakalan ngebahas tentang prestasi Indonesia yang mendunia. Di bidang apa dulu nih? Militer dong. Oh, kalau bidang militer mah banyak dong. Iya, jelas. Kamu tahu nggak militer kita peringkat berapa sedunia sama se-Asia Tenggara? Tebak ya, kalau sedunia ke-16. Kalau se-Asia Tenggara yang pertama, ya nggak? Google dulu nih pasti. Sembarangan ya. Kalau negara sendiri mah pasti tahu dong. Iya deh, iya. Saking hebatnya, militer Indonesia malah melatih militer negara lain loh. Iya tuh, benar banget. Yang di Afrika bukan? Iya, di Afrika Utara iya, abis itu yang satu benua juga. Kayak misalnya aja Brunei Darussalam, abis itu Timor Leste, Kamboja, sampai Myanmar. Benar banget tuh. Walaupun senjata Indonesia nggak selengkap senjata negara lain, tapi militernya nggak main-main loh. Buktinya aja kayak pasukan zaman dulu gitu.
Mereka cuma manfaatin senjata tradisional kayak bambu runcing atau rampasan gitu. Tapi mereka berhasil loh bikin penjajah kewalahan. Betul banget. Udah gitu, dulu tuh semua orang bersedia buat membela tanah airnya, bahkan perempuan aja turut andil. Nah, sekarang kan perkembangan teknologi udah makin maju ya. Jadi, tentunya militer Indonesia semakin kuat dong. Bisa dilihat dari kapal yang digunakan untuk pertahanan di perairan, habis itu ada kapal patroli, terus ada kendaraan lapis baja, sama tank tempur. Nah, udah gitu armada kita juga makin banyak kan. Nah, udah gitu militer kita juga ikut dalam misi perdamaian PBB. Jadi tuh kita ada kontingen Garuda gitu alias Konga. Nah, kalau udah diutus misi kayak gini kan pasti udah keren banget gak sih? Betul. Nah, Konga ini ikut membantu mengevakuasi korban ledakan di Beirut kemarin yang di Lebanon itu. Oh, semoga keadaan di sana cepat membaik ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Nah, Konga ini juga sigap banget loh. Dia dengan cepat mencegah bentrokan antara dua negara, yaitu Israel sama Lebanon. Jadi tuh di permasalahan ini dipicu sama permasalahan perbatasan wilayah gitu deh. Nah, Konga ini mampu dengan cepat menyelesaikannya tanpa pertumpahan darah. Nah, selain itu ya, Konga itu strateginya pokoknya brilian banget. Jadi, waktu lagi di Kongo, Afrika, Konga itu pernah menggunakan kepercayaan masyarakat Kongo di sana akan tahayul untuk membereskan aksi separatis yang terjadi di sana. Jadi, ibaratnya tuh Konga tuh kayak menggunakan trik hantu gitu. Iya nih, ini tuh awalnya tuh kejadiannya karena Moise Sombe itu mau memisahkan diri dari Republik Demokratik Kongo. Nah, pasti terjadi pertempuran dong antara kubu Sombe sama pemerintahnya. Rakyatnya aja banyak yang jadi korban. Nah iya tuh, udah gitu Kongo nggak main-main loh. Mereka mengeluarkan 2.000 gerilyawan untuk menyerang kita yang cuma 300 orang. Kalian bayangin, kita cuma 300 orang, abis itu diserang sama mereka yang 2.000. Untungnya dari pasukan kita nggak ada yang jadi korban. Iya, waktu itu juga kontingen Garuda nemuin 2 kotak misterius di perbatasan Israel, guys. Nah, pas udah diselidikin, kotak itu ternyata alat mata-mata loh. Nah, pas udah tahu itu, kubu Israel sama Lebanon jadi menegang tuh. Bener, dan sigapnya pasukan Indonesia, mereka langsung membentuk suatu barikade gitu dari kendaraan tempur. Nah, kan otomatis kalau udah membentuk barikade kayak gini, itu sama aja kayak mencegah baku tempur antara dua negara gitu, sampai kedua kotak tersebut berhasil diidentifikasi. Wah, yang itu sih keren banget ya. Konga juga bisa loh berdiplomasi. Kayak contohnya aja, Konga waktu itu berdiplomasi sama Israel buat ngebebasin anak Lebanon yang ngelemparin batu gitu ke perbatasan Israel. Nah, biar nantinya itu masalahnya nggak berbuntut panjang. Ada lagi nih prestasi kontingen Garuda yang lain.